Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang turunan, yang mana kemarin kita telah membahas tentang aturan turunan mulai dari penjumlahan, pembagian perkalian, ya, kemudian juga aturan pangkat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas aturan yang lain, yaitu aturan rantai. Nah, kenapa dikatakan sebagai aturan rantai? Karena memang prosesnya dia berantai ya. Jadi ini bagaimana caranya agar fungsi ini bisa kita ubah ke dalam bentuk yang sederhana. Jadi kalau kemarin aturan pangkat itu misalkan kita mencari turunan dari X pangkat K, maka turunannya berdasarkan aturan pangkat adalah K dikali dengan X di pangkat K minus 1 ya. Nah, lalu bagaimana kalau kondisinya misalkan seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari turunan yang model seperti ini? Yang ini kalau bentuknya sederhana misalkan di sini pangkatnya adalah pangkat 2, maka tentu cara mencarinya tinggal kita kali, boleh ya. Kita tinggal kali X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikali dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Tetapi bagaimana kalau dia pangkat 10, pangkat 100, pangkat 1000 dan seterusnya. Ini kan akan menyulitkan kita. Artinya bahwa model ini tidak sesederhana yang kita ketahui sebelumnya, ya. Nah, kalau ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua terkait dengan trigonometri. Tentu kemarin kita telah membahas tentang aturan fungsi atau turunan fungsi trigonometri. Di mana kita sudah ketahui bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Kemudian turunan dari cos X itu adalah min sin X. Lalu bagaimana kalau bentuknya dia seperti ini? Bentuknya adalah bentuknya itu adalah sin 3X seperti ini. Sama dengan sin 4X seperti ini. Apakah bisa kita menggunakan aturan yang sebelumnya tanpa terlebih dahulu kita mempelajari tentang aturan rantai? Nah, dari ketiga fungsi ini, misalkan dari fx, hx, gx, apa sih yang bisa kita simpulkan? Model fungsi yang ada di depan kita ini model fungsi yang bagaimana? Jawabannya adalah fungsi yang dibentuk di sini atau bentuk fungsi yang ada di hadapan kita ini adalah namanya fungsi komposisi. Jadi kalau komposisi itu berarti yang kita kenal ada namanya F bundaran G ya, H bundaran G, misalkan T bundaran S ya, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya satu komposisi, boleh 2 komposisi, boleh 3 komposisi, boleh 4 komposisi ya. Nah, kalau kita lihat bentuk yang pertama, maka ini adalah 2 komposisi. Yang bagian pertama adalah ini. Ya, jadi ini nanti kita akan misalkan sebagai U atau GX-nya. Ya. Kemudian yang besarnya adalah FU-nya, ya, FU-nya. Nah, sama halnya juga dengan ini. U-nya adalah 3X atau GX-nya itu, ya. Kemudian FU-nya adalah ini. Sin U. Begitu pula dengan ini. Berarti ke semua fungsi yang ini ya, ini tuh komposisi 2 fungsi. Yaitu komposisi misalkan F bundaran H misalkan. Ini H misalkan saja ya. Seperti itu. Bahkan boleh jadi ya, sampai 3 komposisi ya. Jadi aturan rantai itu diperuntukkan untuk fungsi-fungsi komposisi ya. Jadi aturan rantai sangat dibutuhkan ketika kita dihadapkan terhadap turunan suatu fungsi komposisi ya. Kalau ini misalkan, ini saya anggap sebagai komposisi ya. Misalkan kita punya komposisi f, misalkan ada fungsi nih, fx-nya adalah x ya, pangkat
10, ya kan? Kemudian HX-nya misalkan HX-nya sama dengan itu ya, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, tentu kalau ini kita komposisikan, F bundaran H, ini kan jadinya adalah ini kan? Ya. Kalau kita komposisikan kan? Kalau ini kan ditulis berarti kalau dalam fungsi komposisi menjadi F dalam kurung HX kan? Ya. Kalau ini kita masukkan ke sini berarti yang ini HX ini ya, ini kan X-nya menjadi HX. Berarti kita substitusi masuk ke dalam menjadi ini kan? Menjadi fungsi Fx pada layar kita yang ini. Ya, yang saya beri kotak ini. Itu kan fungsi komposisi, ya. Sama halnya juga dengan ini, ya. Sama halnya juga dengan ini. Berarti misalkan kalau ini misalkan dibuat dalam bentuk F bundaran H, berarti F-nya adalah sin, ya. Sin X misalkan, atau sin U terserah, ya. Kemudian HX-nya adalah 3X. F bundaran H berarti nanti kita substitusi H ke dalam F. Sehingga kita bisa membuat persamaan ini. Membuat fungsi ini. Sin 3X. Nah, sekarang kita masuk pada aturan rantai sendiri. Misalkan jika Gx memiliki turunan di X dan Fx mempunyai turunan di U, ya. Di mana U itu sama dengan Gx, ya. Maka F bundaran G mempunyai turunan di X. Nah, ini adalah rumus dari aturan rantai. F bundaran G turunan ya. Turunan dari F bundaran Gx adalah yang kita cari pertama adalah turunan dari F aksen Gx dikali dengan turunan dari Gx itu sendiri. Jadi, caranya adalah kita cari dulu turunan dari komposisinya, kemudian kita cari lagi turunan dari Gx itu sendiri, ya. Nah, sebagai contoh misalkan, jadi langkah paling mudahnya adalah kita misalkan dulu, ya, kita misalkan dulu yang di dalam ini sebagai U, ya, yang mana U itu kita ketahui sebagai Gx kalau dalam bentuk komposisi ini, ya, sebagai Gx. Nah, berarti U-nya sama dengan, kita misalkan U-nya itu sama dengan Gx sama dengan X kuadrat. Kalau untuk kasus ini ya, X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Kemudian ini kan bentuknya komposisi, ya. Jadi Fu atau Fgx. Nah, Fu sendiri adalah sama dengan U di pangkat 10. Kan bentuknya ini, ya. Bentuk ini. Ini kita sudah misalkan sebagai U, berarti Fu-nya sama dengan U pangkat 10. Kemudian kita turunkan, Gx-nya diturunkan, turunan dari atau U-nya diturunkan, ya. Jadi ini sama saja. Turunan dari Gx itu sama dengan 2X tambah 2. Ini kita menggunakan aturan pangkat dan aturan penjumlahan turunan, ya. Maka ini hasilnya adalah 2X ditambah 2. Kemudian ini juga kita turunkan. Turunan dari U pangkat 10, ya tentu 10 U pangkat 9. Kemudian kita masukkan ke dalam sini dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, berarti kan yang pertama ini yang komposisi dulu, ya. Ini kan U-nya tadi diingat bahwa U itu sama dengan Gx, ya. Ya, jadi ini sama dengan posisinya yang ini. Nah, berarti ini sama dengan 10 dikali 10, ya. Ini adalah U itu sama dengan Gx, berarti saya bisa tuliskan 10 Gx di pangkat 9 dikali dengan
hasil dari turunan GX, yaitu hasilnya apa? 2X ditambah 2. Kemudian ini sama dengan 20X ya, ditambah 20 ya. Ini dari mana? Saya sudah kali masuk yang ini. Ini 10 dikali dengan 2X ditambah 2. Kemudian yang ini GX itu kita rubah kembali, kita kembalikan ke asalnya. GX itu apa? Atau U itu apa? U itu sendiri adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Sehingga kita menuliskan kembali bentuknya seperti ini. Jadi jangan hasil akhirnya itu berbentuk seperti ini, tetapi tetap kita kembalikan ke dalam bentuk awalnya. GX itu apa sih? Atau U itu apa sih? Ya, jadi kita harus gantikan atau kita substitusi kembali nilai U, sehingga turunan dari fungsi yang HX ini yang sifatnya masih kompleks kemudian kita sederhanakan dengan menggunakan aturan rantai itu menjadi 20X ditambah 20 dikali dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dipangkat 9. Ini menjadi sederhana ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah untuk aturan rantai juga, tetapi untuk fungsi trigonometri. Kemarin kita sudah tahu bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Sementara yang ada di sini adalah kita akan mencari turunan dari sin 4X yang ini. Nah, tentu caranya kita misalkan lagi U sama dengan GX kan bentuk komposisi yang ada di formula kan seperti ini. F, G, GF, GX ya. Nah, GX itu kita misalkan sebagai U ya. Jadi ini U sama dengan GX yaitu sama dengan 4X. Dengan demikian F bundaran ya. Ini komposisi nih. F U atau FGX itu sama dengan sin U atau sin GX juga boleh ya. Hanya ini sengaja dibuat supaya lebih sederhana saja. Berarti sin U. Nah, sekarang kita lihat turunan dari U itu berarti turunan dari U atau turunan dari GX yaitu 4 ya. Kita menggunakan aturan pangkat pada turunan. Kemudian turunan dari FU yang ini kita ketahui bentuk sederhananya kan sin X. Turunan dari sin X berarti cos X. Nah, kalau begitu, turunan dari sin U maka cos U, walaupun tadi nanti U-nya kita akan kembalikan ini. Bahwa U yang dimaksud di situ adalah 4X. Nah, ini kita sudah peroleh turunan dari U atau turunan dari GX-nya adalah 4. Turunan dari FU-nya adalah cos U. Kemudian kita menggunakan aturan yang ini, ya rumus yang ini, bahwa turunan dari HX itu sama dengan turunan dari FGX dikali dengan turunan GX. FGX itu adalah turunan yang ini. Kemudian turunan dari GX adalah yang ini. Jadi kita tinggal masukkan kembali. Nah, ini hasilnya adalah cos U. Kemudian turunan dari GX adalah 4. Kemudian ini kita kembalikan ke asalnya bahwa U itu adalah GX, maka cos GX dikali 4. Nah, GX itu sendiri adalah sama dengan 4X, maka ini kita tuliskan kembali menjadi 4 cos 4X. Bukan lagi cos GX atau cos U, tetapi cos 4X. Nah, ini untuk komposisi dua fungsi. Lalu bagaimana dengan aturan rantai yang lebih dari satu kali? Kalau tadi kan prosesnya satu kali. Artinya memang karena komposisinya hanya dua fungsi. Bagaimana kalau komposisinya 3 fungsi? Tentu proses penerapan aturan rantainya tidak hanya satu kali, tetapi dua kali atau lebih. Jadi kalau komposisinya 3 berarti kita menggunakan 2 kali. Kalau komposisinya 4 berarti kita menggunakan 3 kali dan seterusnya. Nah, sebagai contoh misalkan ini. HX-nya sama dengan cos ya, pangkat 3 4X. Nah, tentu bentuk ini lagi tidak sesederhana tadi.
Kalau tadi adalah cos 4x atau sin 4x, sekarang sudah ada lagi pangkat 3-nya. Ya, maka ini kita bisa lihat bahwa ini adalah komposisi tiga fungsi. Nah, bentuk ini kita bisa tuliskan ke dalam, ya. Jadi cos pangkat 3 4x itu sama saja dengan seperti ini. Jadi cos 4x dipangkati 3, ya. Ini pelajaran kita di trigonometri. Sehingga ini kita bisa misalkan, sebagai U, ya, atau GX, yaitu cos 4X. Kemudian FU-nya atau F ini saya buat dulu ke dalam dua komposisi terlebih dahulu, ya. FU atau FGX yang ini. Atau sama dengan U pangkat 3. Nah, berarti ini kita cari turunannya. Kemudian ini juga kita cari turunannya. Turunan dari ini apa? Yaitu 3U pangkat 2, kan? Sehingga ini saya tuliskan kembali menjadi 3 cos 4x dipangkat 2 dikali dengan turunan GX. Nah, disinilah tadi mengapa dikatakan ini sebagai penerapan aturan rantai lebih dari satu kali. Ya, karena kenapa? Bentuk yang ini untuk mencari turunan GX maka kita melibatkan aturan turunan yang tadi. Ya. Jadi ini ada dua kali kita mencari kita menerapkan aturan turunan rantai, ya. Kita terapkan di sini sampai kita peroleh ini. Kemudian kita mencari turunan GX ini yang juga merupakan fungsi komposisi, ya. Jadi ini masih bentuk fungsi komposisi, sehingga untuk mencari ini kita menggunakan aturan rantai pula. Nah, untuk prosesnya saya serahkan ke Anda. Jadi nanti proses selanjutnya itu tinggal Anda kalikan dengan hasil turunan ini, hasil turunan dari cos 4x, maka itulah hasil dari turunan dari HX yang ini. Ya, jadi prosesnya tidak hanya satu kali aturan rantai, tetapi dua kali aturan rantai. Karena ini ada 3 komposisi, ada 3 fungsi yang dikomposisikan, ya. Ada 3 fungsi yang dikomposisikan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan aturan rantai. Sebagai latihannya, Anda kerjakan apa yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, kemudian Anda kerjakan latihan 2.5 pada buku kalkulus edisi ke-9. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.